Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, marilah kita belajar bersama-sama tentang tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Apakah anak-anak pernah belajar tentang tata cara pelaksanaan sholat jenazah? Apakah anak-anak pernah mempraktekkan pelaksanaan sholat jenazah di masyarakat? Apakah anak-anak pernah mengetahui pengertian sholat jenazah? Marilah kita bahas pengertian sholat jenazah bersama-sama pada kesempatan kali ini. Anak-anak, sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan saat seseorang meninggal dunia. Sholat ini merupakan salah satu kewajiban umat Islam untuk menghormati orang yang telah meninggal dunia. Anak-anak, yang selanjutnya kita akan belajar tentang hukum sholat jenazah. Apakah anak-anak sudah tahu apa hukum sholat jenazah? Marilah kita bahas bersama tentang hukum sholat jenazah. Hukum sholat jenazah ialah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya jika ada sebagian umat yang melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban seluruh umat. Tujuan dari sholat jenazah ialah mendoakan dan memohonan ampun bagi orang yang meninggal. Keutamaan sholat jenazah ialah melaksanakan sholat jenazah dengan ikhlas mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya anak-anak sudah mengetahui bahwa di dalam pelaksanaan sholat jenazah harus memenuhi syarat-syarat. Apa saja yang termasuk syarat-syarat sholat jenazah? Marilah kita bahas bersama-sama. Syarat yang pertama, jenazah sudah dimandikan, dikafani, dan diletakkan di depan makmum. Syarat yang kedua, kita harus melaksanakan niat. Niat sholat jenazah untuk memohon ampunan dan rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada si mayat. Syarat yang ketiga, hendak suci dalam keadaan berwudu dan tidak berhadas. Syarat yang keempat yaitu menghadap kiblat. Jenazah dan makmum harus menghadap kiblat. Baiklah anak-anak, selain syarat-syarat dalam sholat jenazah, kita juga akan membahas tentang rukun-rukun sholat jenazah. Rukun yang pertama ialah niat. Rukun yang kedua ialah berdiri. Rukun yang ketiga ialah takbir 4 kali. Rukun yang keempat ialah membaca doa. Dan rukun yang terakhir ialah salat. Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari syarat dan rukun dalam pelaksanaan sholat jenazah, kali ini kita akan mempelajari tentang tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Bagaimana anak-anak cara kita melaksanakan sholat jenazah? Mari ikuti petunjuk yang akan kita sampaikan. Yang pertama, niat. Untuk jenazah laki-laki, niatnya adalah usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhal kifayati lillahi ta'ala. Untuk jenazah perempuan, niatnya ialah usolli ala hadzihil mayyitati arba'a takbiratin fardhal kifayati lillahi ta'ala. Kemudian setelah niat, kita membaca takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram yang pertama, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Setelah takbiratul yang kedua, kita membaca sholawat Nabi.
setelah takbir yang ketiga, kita membaca doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Atau kalau untuk yang perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian takbir yang keempat, membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Dan yang terakhir ialah membaca salam. Anak-anak, setelah selesai mempelajari tata cara pelaksanaan sholat jenazah, kita juga harus memperhatikan hal-hal yang disunahkan dalam sholat jenazah. Anak-anak, apa saja yang termasuk dalam sunnah pelaksanaan sholat jenazah? Yang pertama, disunahkan untuk berdiri. Berdiri bagi yang mampu. Kemudian yang kedua, disunahkan untuk mengangkat tangan. Mengangkat tangan pada setiap takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga, juga disunahkan untuk merapatkan shaf atau barisan. Kalau bisa, barisannya dibuat yang banyak. Selain hal-hal yang disunahkan, kita juga perlu mengetahui hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan sholat jenazah. Bagi orang yang mampu, dilarang untuk duduk saat mensholatkan jenazah. Selain itu, kita juga dilarang untuk menyentuh jenazah, kecuali ada keperluan yang diperbolehkan. Kemudian, kita juga dilarang untuk bersuara keras atau bersuara yang tidak sesuai dengan aturan. Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari tata cara pelaksanaan sholat jenazah, kita perlu mengambil hikmah pelaksanaan sholat jenazah. Apa saja hikmah dalam pelaksanaan sholat jenazah anak-anak? Mari kita berdalam hikmah pelaksanaan sholat jenazah bersama-sama. Sholat jenazah memiliki banyak hikmah dan manfaat, baik bagi si mayit maupun bagi yang melaksanakannya. Bagi si mayit, sholat jenazah dapat menjadi jembatan untuk mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bagi kita yang melaksanakan, sholat jenazah dapat menumbuhkan rasa empati, solidaritas, dan kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Selain itu, sholat jenazah juga dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingat akan kematian. Itulah anak-anak beberapa hikmah pelaksanaan sholat jenazah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari pada kesempatan ini dapat bermanfaat. Mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan. Banyak tutur kata yang tidak berkenan. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.